Saya pernah nonton TV dan ada pertanyaan yang diajukan untuk 3 peserta. Pertanyaan yang sama. Jadi kalau lagi yang satu ditanyain, yang lain mesti pakai earphone, headphone. Pertanyaannya adalah, betul atau salah bahwa sahabat itu seperti bayangan yang mengikuti kita kemana saja kita pergi? Maka yang pertama bilang betul, yang kedua bilang betul. Peserta ketiga bilang salah. Aduh, saya kaget. Karena saya pikir juga betul. Tapi peserta ketiga bilang, saya bilang itu salah. Saya kurang setuju. Karena bayangan mengikuti kita hanya ketika ada terang. Tapi ketika yang ada hanyalah kegelapan, tidak ada terang, maka bayangan itu tidak mengikuti kita lagi. Saya pikir benar juga ya, bahwa sahabat yang sejati adalah tetap bersama dengan kita, entah ketika hidup kita ada cahaya diberkati, atau kita sedang sepertinya gelap, tidak ada lagi berkat, atau seperti keadaan kita lagi susah, tapi sahabat yang sejati tidak meninggalkan kita. Saya akan bacakan ayatnya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di manakah kita dapat tahu atau menemukan sahabat kita? Ketika kita dalam kesukaran. Demikian juga kita mau menjadi sahabat bagi sesama. Ketika mereka ada dalam kesukaran, kita tetap menjadi sahabat dan tidak meninggalkannya. Dan kemudian ada ayat juga di mana Tuhan mau menjadi sahabat kita. Tuhan rindu kita menjadi sahabatnya. Ayatnya dari Yohanes 15 ayat 14, yaitu, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan menganggap kita sahabatnya adalah ketika apa yang dia perintahkan, kita tidak melawan, tidak mengcounter, atau tidak membuat atau buat sebaliknya, tapi kita lakukan apa yang diperintahkan. Demikian juga seorang sahabat pasti tidak mau mendukacitakan sahabatnya. Dia tahu apa yang sahabatnya mau dan dia tidak mau berbuat sebaliknya, tapi melakukan seperti yang dia tahu sahabatnya senang kalau dia berbuat itu. Dan juga dikatakan, kalau kita menjadi sahabatnya Yesus karena kita melakukan apa yang dia senang, yang dia perintahkan, maka ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, ketika hidup kita susah, ada kan kadang-kadang orang ketika hidupnya susah, seperti doanya tidak didengar, berkatnya nggak datang, dia meninggalkan Tuhan. Itu berarti bukan sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan sekalipun kelihatannya gelap, pertolongan belum datang, tapi dia tetap percaya. Dia tetap melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita menjadi sahabat Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa. Jadi Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang khusus. Biasa kalau sahabat kan kita ngobrol, kita berani curhat gitu ya, sampai hal yang lebih detail. Demikian juga Tuhan rindu untuk curhat, beritahu kerinduan hatinya sebagai kita sahabatnya. Kita mau menjadi sahabat bagi sesama dan juga menjadi sahabatnya Tuhan. Dengan menjadi sahabatnya Tuhan, kita akan lebih peka akan firman Tuhan. Dan kita ada satu kehormatan kalau kita boleh menjadi sahabatnya Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.